Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi, NIM 20010711012, kelas 1C D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan bisnis brand saya yang saya beri nama Delicious Donat, yaitu produk donat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Reni Endang Sulastri, SEMSI, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan bisnis plan saya ini. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan sangat menggiurkan. Pada era buyer market saat ini, pengusaha dituntut untuk melakukan diferensiasi dalam bidang usaha yang digelutinya sehingga dapat membedakan tawaran pengusaha dengan pesaingnya. Selain itu, pengusaha juga harus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi-inovasi baru. Donat merupakan salah satu makanan kegemaran masyarakat Indonesia yang pada umumnya berbahan dasar tepung dengan tambahan berbagai rasa dan topping. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang sangat menjanjikan ini, maka kami membuka usaha Delicious Donat yang tentunya kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha kami ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Delicious Donat yang merupakan suatu produk donat yang unik dari kebanyakan produk donat lainnya karena memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya berbagai varian rasa dan topping yang terdapat pada donat tersebut. Donat ini banyak digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya, visi dan misi Delicious. Visi yaitu menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan rasa yang enak, tampilan yang unik, dan menarik serta terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan bergizi bagi tubuh. Misi pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggul. Ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Dan keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Selanjutnya, konsep usaha. Delicious Donat merupakan makanan yang sedang tren saat ini. Donat makanan yang berbentuk bulat ini cukup dikenal banyak orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dan sangat diminati sebagai makanan selingan atau snack. Dan tempat Delicious Donat juga terdapat di lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Selain donat varian rasa, kami juga menjual donat karakter, donat ulang tahun yang sekarang banyak digemari oleh anak-anak sampai orang tua. Varian rasa donat yang kami jual ada rasa strawberry, coklat, red velvet, vanilla, green tea, tiramisu, susu, red velvet, taro, dan masih banyak lagi varian rasa. Selanjutnya, deskripsi produk. Delicious Donat merupakan suatu produk donat yang memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya berbagai varian rasa dan topping yang terdapat pada donat tersebut, yaitu donat hijau merupakan varian rasa green tea, donat orange merupakan varian rasa mangga, donat pink merupakan varian rasa strawberry, donat putih merupakan varian rasa susu, dan donat ungu merupakan varian rasa taro dan sebagainya, dan masih banyak lagi varian rasa yang kami jual. Selanjutnya, aspek pasar. Pertama, gambaran umum pada pasar dan sasaran. Usaha penjualan Delicious Donat ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu tempat yang berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil atau sukses,
dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Kedua, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang kami pasarkan merupakan berbagai donat yang mempunyai varian rasa, yaitu rasa coklat, strawberry, green tea, vanilla, tiramisu, mangga, susu, red velvet, dan taro. Dan ada juga donat karakter dan donat ulang tahun. Ketiga, target pasar. Produk Delicious ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini. Keempat, pesaing. Untuk saat ini, kami mempunyai beberapa pesaing, seperti pedagang donat keliling dan donat yang dijual di tempat-tempat lain. Kelima, sasaran pembeli. Sasaran dari Delicious Donat ini adalah para penikmat donat dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain, terutama yang sangat tertarik dengan tampilan donat yang unik dengan berbagai varian rasa. Keenam, diferensiasi. Strategi diferensiasi yang dilakukan Delicious Donat adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu terdapat berbagai varian rasa dan terdapat kandungan vitamin dan gizi di dalam donat dipercaya dalam donat. Ketujuh, strategi STP, segmentasi, targeting, positioning. Di dalam segmentasi ada demografis. Dalam demografis itu ada umur, jenis kelamin, pendapatan. Segmentasi demografik multivariasi. Terus targeting, setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Ketiga, positioning. Pada posisi pasar Delicious Donat merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi berbagai varian rasa dan topping yang lezat. Selanjutnya, aspek pemasaran. Ada promosi. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur di tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti blogger, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line, TikTok, dan pada media lainnya. Kedua, pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama, kami akan mencoba untuk membuka cabang Delicious Donat, baik di dalam kota maupun di luar kota. Ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk Delicious ini agak sulit mengingat bahwa model atau jenis dari makanan donat memiliki karakteristik tersendiri. Kemungkinan yang dapat dikembangkan adalah cara penyajian ataupun cara pendistribusian kepada pelanggan. Keempat, langkah-langkah promosi. Pada permulaan kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubah ke yang lebih buruk. Analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Delicious Donat memiliki beberapa kekuatan. Pertama, memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan memiliki berbagai varian rasa. Kedua, Delicious Donat sangat terjangkau bagi semua kalangan. Ketiga, lokasi tempat usaha sangat strategis. Kedua, weakness atau kelemahan. Delicious Donat memiliki kelemahan pertama, Delicious Donat memiliki kelemahan masa expire-nya singkat. Ketiga, opportunities atau peluang. Peluang itu pada selera, kedua pada persaingan. Yang keempat, threat atau ancaman. Ada tiga. Pertama, keadaan tempat karena kebanyakan produk donat berada di kota besar.
Kedua, akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha delicious donat. Ketiga, adanya pedagang-pedagang asongan atau tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjajakan dagangan donat mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Analisa 4P. Pertama, produk atau produk. Produk delicious donat merupakan makanan yang dapat mengenyangkan pelanggan. Di samping itu, makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet dan aman dikonsumsi. Kedua, price atau harga jual. Harga jual produk delicious ini disesuaikan dengan harga para pesaing, yaitu seharga 35.000. Dalam satu kotak ada 6 buah donat dengan berbagai varian rasa. Jika pelanggan tidak tertarik untuk membeli harga paket yang kita sediakan, maka pelanggan dapat membeli harga satuan, yaitu seharga 6.000 per piecesnya, per satu donatnya. Ketiga, promotion atau promosi. Promosi delicious dilakukan dengan memberikan diskon untuk pembelian dalam 1 bulan pertama dan menyebarkan brosur di tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di sosial media. Keempat, sistem pemasaran dan distribusi atau PLAS. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal pemilik yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Komposisi donat. Pertama, bahan bakunya ada 300 gram tepung terigu protein tinggi, 120 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok ragi instan, 15 gram susu bubuk, 40 gram gula halus, 1 butir telur ayam, 225 ml air es, 30 gram margarin, dan 1 sendok garam. Adapun toppingnya, kami menyediakan keju, coklat, kacang, mises, Oreo, dan Coco Chip. Proses pembuatan donat. Kami memiliki 10 step dalam pembuatan donat. Pertama, campurkan tepung terigu, susu bubuk, ragi instan, dan gula halus. Aduk sampai tercampur rata. Kedua, tambahkan telur dan air es sedikit demi sedikit. Jika ragu, adonan terlalu encer, maka air bisa dimasukkan beberapa bagian dulu. Ketiga, uleni adonan sampai menjadi kalis. Adonan kalis adalah tidak ada adonan yang lengket menempel di wadah dan di tangan. Keempat, masukkan margarin dan garam, uleni adonan sampai elastis. Kelima, tutupi adonan menggunakan kain dan diamkan di tempat hangat suhu ruang selama 15 menit. Adonan mengembang, tinju-tinju adonan untuk mengeluarkan udara. Uleni lagi sebentar. Keenam, ulangi langkah 4 tetapi cukup didiamkan selama 10 menit. Ketujuh, tinju-tinju adonan lalu bentuk adonan menjadi lingkaran. Bisa dibentuk manual dengan tangan setelah ditimbang seberat 40 gram atau giling adonan dan cetak memakai cetakan donat. Step 8, letakkan adonan yang telah berbentuk dengan diberi jarak pada wadah datar. Tutupi dengan kain dan diamkan selama 30 menit. Selanjutnya, goreng adonan donat dalam minyak panas dan api kecil sampai kuning keemasan, lalu tiriskan. Dan step terakhir, step 10, setelah donat dingin, beri topping sesuai selera masing-masing. Aspek keuangan. Pertama, ada bahan-bahan. Kami menggunakan tepung terigu, mentega, gula, ragi instan, telur, coklat, kacang, mises, minyak, garam, keju, Coco Chip, Oreo, dan bisa teman-teman lihat di video, kami mentotalkan semuanya menjadi 1.229.000. Kedua, peralatan yang diperlukan. Pertama, timbangan digital, mixer, scraper, cetakan donat, wajan penggorengan, sumpit panjang, tirisan minyak, nota kontan, pembungkus plastik yang kami jumlahkan atau totalkan sebanyak 1.705.000. Bisa teman-teman atau ibu lihat, ini adalah gambar peralatan.
yang sering digunakan untuk membuat donat. Ketiga, total modal yang dibutuhkan. Biaya bahan baku ada 1.229.000, biaya peralatan 1.705.000, biaya tambahan ada 500. Jadi total pengeluaran menjadi 3.434.000. Keempat, perhitungan keuntungan. Pendapatan per hari. Harga per kotak donat kami 35.000 dikali lebih kurang 25 kotak per hari yang kami produksi menjadi 875.000. Pendapatan per bulan. Pendapatan kerja dikali jumlah hari kerja. 875.000 dikali 22 kerja jadi menjadi 19.250.000. 19.250.000. Dari rincian modal dan pendapatan yang tercantum di slide sebelumnya, maka kemungkinan keuntungan atau laba yang didapatkan tiap bulan sebagai berikut. Pendapatan per bulan 19.250.000 dikurang modal yang dibutuhkan sebanyak 3.434.000. Jadi menjadi laba yang didapatkan itu 15.816.000. Itulah presentasi bisnis plan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.